bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Ini Siti Sayyidati. Jadi Siti itu singkatan dari Sayyidati, dibaca Siti ya. Kalau laki-laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Sayyidah pakai ta. Kalau disingkat jadi Siti yang artinya Sayyidati. Doro wadon. Doro wadon iku apa? Siti. Nah, ini nasab Nabi Muhammad. Loh Ustaz, apa enggak dilanjut sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam? Nabi Muhammad ketika mau dilanjutkan setelah sampai Nabi Adam, Nabi Muhammad langsung diem. Terus Nabi Dawan berkata, kadzaban nasabun. Tukang nasab itu bohong itu. Tukang nasab itu pembohong. Artinya Nabi nggak mau kalau dilanjutkan sampai ke atas. Walaupun orang Arab semua tahu kalau Adnan ini nasabnya sampai Nabi Ismail. Sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Ibrahim. Itu sudah tidak diragukan lagi. Sudah, ini dihafal bagi adik-adik. Ini dihafalkan dengan nada tadi sangat mudah. Ini hafal ini sekali, nanti sampai tua hafal ya. Kalau bacanya pakai nada tadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar Nizar Ma'ad bin Adnan Muhammad Rasulullah bin Siti Aminah binti Wahab Abdi Manaf Zahrah Kilab. Kenapa ini berhenti sampai Kilab? Ini nasab Nabi Muhammad dari ibu, dari Siti Aminah. Kalau yang atas ini, ke atas semua ini nasab Nabi Muhammad sampai Adnan. Kalau dari ibunya saya berhentikan sampai Kilab. Kenapa? Karena sampai Kilab ini nasabnya sama. Jadi nasabnya Nabi Muhammad dari ibunya sama dari ayahnya itu gabung, sambung. Jumpanya di kakeknya yang namanya Kilab. Ini kita urut. Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kilab. Kalau Nabi Muhammad dari ibunya Muhammad bin Siti Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab. Setelah itu, setelah Kilab ini naik ke atas sama semua sampai Adnan. Karena memang nasabnya itu gabung. Ya, sampai jumpanya kemana? Ke Kilab. Untuk apa kita ketahui nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita mau mencintai seseorang, itu harus tahu keturunan siapa, anaknya siapa. Itu satu.
Lalu kemudian mengetahui nasab Nabi ini tidak hanya mengetahui nasab Nabi saja, tetapi ini juga memberi tahu kepada kita semua bahwa nasab Nabi Muhammad itu orangnya mulia-mulia semua. Sampai ke atas itu mulia semua. Dan nasab di dunia ini semua terputus. Semua nasab manusia di dunia ini terputus kecuali nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita disuruh ngurut nasab kita dari kita sampai ke Nabi Adam, iso ora? Tapi nasabnya Nabi Muhammad bisa. Ini para habaib, para sayyid yang sudah ada catatan nasab. Kalau disuruh ngitung nasabnya dari beliau sampai ke Nabi Adam masih bisa. Kenapa? Karena nasab yang tidak terputus adalah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah coba nasab kita, paling kakek kita sudah nggak tahu. Ditanya bapakmu sapa? Misale bapakku Tukimin, lah mbahmu sapa? Mbahku Tukijan. Lah terus bapake mbahmu sapa? Wis gak ngerti aku. Bapak kedua kakek sudah gak tahu. Kadang ana sing luwih parah. Bapakmu sapa? Oh gak ngerti aku, bapakku kecil wis ditinggal, bapake gak ngerti. Ini Nabi Muhammad ini nasabnya orang-orang mulia semua. Dan nasabnya Nabi Muhammad ini nasabnya orang-orang yang beriman semua. Ini sejarah tapi harus diluruskan tauhidnya. Karena ada di luar sana kelompok yang bilang bapaknya Nabi, mamanya Nabi di neraka. Kita memang belajar sejarah, tapi akhlak harus dibawa ketika belajar sejarah. Tauhid juga harus disampaikan ketika belajar sejarah. Enggak ada akhlaknya orang yang bilang orang tuanya Nabi di neraka. Pak, kalau kita bilang ada tetangga kita, mohon maaf, bapaknya gila. Kemudian datang tetangga ini duduk bersama kita, terus kita bilang, bapakmu yang gila itu kemana? Sakit hati nggak nih? Bapakmu yang gila itu udah sembuh belum? Sakit hati nggak dia? Makanya jangan asal ngucap. Memang benar bapaknya ini gila, tapi kalau diucapkan itu sakit hati, sakit. Ini ayahnya Nabi lagi. Nabi itu dicintai orang Islam seluruh dunia. Kemudian orang Islam mendengar ayahnya Nabi di neraka, apa nggak sakit hati? Katanya dibilang, loh kan Nabi sendiri yang bilang, Inna abaka wa abi finnar. Kayak mana hadisnya itu? Bapakmu dan bapakku di neraka. Maka ulama ahli hadis menafsiri hadis ini, maksudnya Nabi bilang bapakku dan bapakmu di neraka. Maksudnya bapaknya Nabi itu bukan bapak kandungnya, tapi adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada pamannya Nabi yang kafir, siapa? Abu Lahab pamannya. Abu Lahab itu pamannya. Abu Thalib juga paman kandungnya. Orang Arab kalau manggil paman itu apa? Bapak, biasanya abi. Nasabnya Nabi Muhammad sampai kepada Ismail, betul? Iki ngrungokno pemangan jajan. Nasabnya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ayahnya namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ayahnya namanya, ayo. Ada yang bilang Taroh, ada yang bilang Azar. Padahal Azar itu pamannya.
yang menjual patung berhala itu pamannya. Ayahnya Nabi Ibrahim siapa? Taroh. Ini perbedaan ulama. Kalau guru saya Gus Bahak mengatakan Azar itu memang bapaknya Nabi Ibrahim. Lalu kenapa kok bapaknya Azar itu kok tidak beriman, bahkan menjual patung berhala? Jadi ceritanya Nur Muhammad itu kan dari Nabi Adam kemudian turun kepada anaknya Nabi Adam, kepada cucunya, kepada cucunya, kepada cucunya, sampai bergilir itu diterima oleh orang-orang yang beriman semua. Loh, ini malah melewati orang yang tidak beriman, Azar. Kata Gus Bahak, guru saya, ketika Nur Muhammad masih berada di dalam tubuhnya Azar, ini Azar belum menjadi kafir. Lalu setelah Nur Muhammad ini sudah berpindah kepada anaknya Azar, yaitu siapa? Ibrahim. Artinya Azar sudah punya anak Ibrahim, berarti Nur Muhammad pindah ke Ibrahim, maka Azar menjadi kafir. Jadi dia melakukan perbuatan kafir, tidak beriman itu ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Nabi Ibrahim. Jadi Nur Muhammad ini tetap dibawa orang yang beriman, selalu dibawa orang yang beriman. Nah, itu penafsiran ulama. Jangan kita langsung katakan dengan sangat ceplos dan tidak berakhlak, bapaknya Nabi Muhammad itu di neraka, katanya. Masya Allah, luar biasa kali kita. Ini nasabnya Nabi Muhammad dihafal sampai siapa? Sampai Adnan. Nanti kita bahas. Yang paling harus kita ketahui adalah Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, ini siapa? Karena nanti ada pengaruhnya dengan alur sejarah yang akan kita bahas. Jadi mulai Abdullah ini adalah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ini saudaranya ada 10. Abdullah ini saudaranya ada 10. Abdul Muthalib ini tidak nama asli. Abdul Muthalib ini asli namanya Syaibah. Siapa? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibah itu artinya uban. Syaibah itu artinya uban. Kenapa Abdul Muthalib kok dikasih nama sama Mbah Hashim bapaknya uban? Karena baru lahir ternyata rambutnya ada ubannya. Orang dulu itu kasih nama enak. Oh iya ana ubane, ya wis kain jeneng uban, cara Jawa ngono. Karena orang Arab namanya Syaibah. Wong nggonku ana jenenge Ngadenan. Lah napa jenenge Ngadenan? Soale pas nglairke mamake ngedene tenanan, makane jenenge Ngadenan. Ana sing dijenake Parji lho. Lha apa Parji? Laire wulan Sapar tanggal 1 jadi Parji. Enak-enak ngei jeneng. Jadi orang dulu itu ngasih nama sesuai dengan kejadian. Pas lahir Syaibah ini rambutnya ada perubahan, maka dikasih nama Syaibah. Alhamdi namanya terpuji, walaupun beruban tapi semoga nanti terpuji. Syaibatul Hamdi. Dari sini ya. Abdullah ini pernah mau dikorbankan, mau disembelih. Ayahnya Nabi itu pernah mau disembelih. Kenapa mau disembelih? Dipakai nazar. Jadi Abdul Muthalib yang asli namanya Syaibah
ini pernah nazar. So nek aku wis punya anak 10, anaknya 10, dan dimudahkan untuk menggali sumur Zam-Zam dan berhasil, maka akan kukurbankan salah satu anak saya. Dikorbankan salah satu anaknya. Akhirnya diundi, Abdullah ini anak sing paling ganteng, sing paling pinter Abdullah. Ya, anak laki-laki sing paling ganteng ini Abdullah. Dari anaknya Abdul Muthalib, ya 10 perempuannya entah berapa, yang laki-laki yang paling ganteng ya Abdullah ini. Setelah digilir diundi ke apa ya? Ya diundi, dikocok arisan, siapa nama yang keluar itulah yang mau disembelih untuk untuk melaksanakan nazarnya Abdul Muthalib. Ternyata yang keluar namanya nama Abdullah. Akhirnya diprotes sama saudaranya Abdul Muthalib. Saudaranya Abdul Muthalib ini punya istri, lah istrinya ini punya saudara. Nah, istrinya Abdul Muthalib ini punya saudara laki-laki. Lah saudaranya laki-laki itu protes. Iku keponakanku sing paling ganteng arep mbok sembelih. Mbok gawe nazar, enak tenan. Gagal ke? Iki keponakanku sing paling tak sayang kok malah arep disembelih. Gagal ke, gak usah didedekno. Jadi piye iki aku terlanjur nazar ki. Wis ngene wae, jumpai dukun. Dulu itu dukun masih marah. Jumpai dukun dulu itu masih biasa. Sebelum Nabi diutus. Akhirnya dijumpai dukun. Kata dukun itu kamu undi anakmu Abdullah ini, kamu undi dengan 10 unta. Undi dengan 10 unta. Nanti kalau masih keluar namanya lagi Abdullah lagi, tambahi 10 unta meneh. Keluar namanya lagi, tambahi 10 unta lagi sampai benar-benar keluar nama unta. Piye carane mungkin dikocok keluar, tapi pakai anak panah dulu. Di panah ngono kena nama Abdullah. Asal kena Abdullah disuruh ganti dengan 10 unta. Diundi sampai 10 unta sampai 100 unta. Berarti berapa kali itu? 10 kali baru keluar nama unta. Yo, 10 kali diundi baru keluar unta. Kalau enggak Abdullah terus keluar. Abdullah. 100 unta itulah sebagai pengganti Abdullah, sehingga satu nyawa digantikan 100 unta. Kalau enggak dulu di zaman dulu satu nyawa itu cuma 10 unta. Setelah kejadian ini satu nyawa menjadi 100 unta. Sampai sekarang kalau ada orang membunuh satu nyawa maka gantinya adalah 100 unta. Ya. Muhammad bin Abdullah. Kenapa ini mau disembelih tadi? Untuk nazar bapaknya yaitu Abdul Muthalib. Sampai Nabi Muhammad itu pernah bilang begini, aku ini anaknya 2 orang yang mau disembelih. Aku ini adalah anaknya 2 orang yang pernah mau disembelih. Siapa saja? Yang pertama adalah Abdullah, yang mau disembelih ayahnya tapi nggak jadi. Yang kedua adalah Nabi Ismail. Karena nasabnya Nabi Muhammad ini sampai Nabi Ismail. Nabi Ismail juga pernah mau disembelih. Siapa yang mau nyembelih Nabi Ismail? Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk kurban. Sama kasusnya Abdullah juga mau disembelih, dipakai nazar. Nah, maka Nabi bilang, ana ibnu Dhabihain. Ana ibnu Dhabihaini. Aku ini anaknya 2 orang yang
mau disembelih. Yang pertama Abdullah, yang kedua Nabi Ismail, karena nasabnya Nabi Muhammad dari Adnan ini kalau diurut nanti sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Wes, Saibatul Hamdi. Siapa itu Saibah? Kenapa namanya menjadi Abdul Muthalib? Ceritanya ini. Nama kok menjadi Abdul Muthalib padahal nama aslinya siapa? Saibah. Hasyim ini punya saudara laki-laki namanya Muthalib. Muthalib. Hasyim punya saudara laki-laki namanya Muthalib. Yes. Ketika masih hidup Hasyim, ayahnya Saibah, ini Saibah masih kecil, ya, itu Hasyim yang menguasai, yang mengatur minum dan makannya orang haji. Jadi haji itu sudah ada sejak dulu. Dari dulu orang-orang dari negara manapun itu berdatangan ke Mekah untuk haji. Ya. Karena Ka'bah ini dipakai haji itu bukan di zaman Nabi saja. Tapi sejak zaman dahulu Nabi Adam itu Mekah sudah ada haji. Jadi Ka'bah itu sudah ada. Cuman sering rubuh, tertimbun, hilang, dibangun meneh. Engkau kena banjir, hilang, dibangun lagi. Loh, kenapa sering kena banjir? Karena Ka'bah ini berada di tengah-tengah lembah. Ini dataran, ini gunung. Ka'bah ini di tengah-tengah gini. Mekah, Ka'bah itu pas di tengah-tengah gini. Sehingga asal hujan deras, air ngumpul ning tengah. Akhirnya apa? Kena banjir, rubuh. Sekarang saja ini sudah dijebol gunung-gunung itu sehingga asal hujan air bisa dikeluarkan dari lembah ini. Kalau tidak sering rubuh juga, kena banjir. Dulu itu begitu. Kau tahu Ustaz? Al-Quran yang bilang ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail di Mekah itu, apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di lembah biwadin. Bahasa Al-Qur'annya biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya. Wadin ini bahasanya dataran yang paling rendah. Itu namanya apa? Wadin. Biwadin ghairi dzi zar'in. Nabi Ibrahim yang ngomong sedih dalam Al-Quran, ya Allah, supaya mereka nanti mendirikan sholat, liyuqimus sholat, faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia itu condong kepada mereka semua. Atas doanya Ibrahim inilah Mekah itu sekarang menjadi makmur sampai sekarang. Karena ketika mau ditinggalkan Ibrahim, Ismail diletakkan di situ bersama Siti Hajar istrinya, mau ditinggalkan, Nabi Ibrahim tak tega, doa. Didoakan supaya itu menjadi baladan aminah, negara yang aman sentosa. Makanya Mekah itu walaupun nggak ada buah-buahan, pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada. Sekarang buah apa aja di sana ada. Walaupun tak ada di sana itu pohon, buah-buahan semua lengkap di sana. Kaya, aman sentosa sampai sekarang. Tengok sekitar-sekitarnya Arab itu, seperti di Syria, seperti di mana itu,
Libya, Lebanon, kemudian Turki, di mana? Irak, di mana? Itu semua perang semua. Di Mekah sama di Madinah aman sentosa. Kenapa? Yang mendoakan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang doakan Nabi sampai sekarang itu menjadi aman sentosa atas berkah doanya Nabi Ibrahim. Abdul Muthalib. Jadi Hasyim ini yang menguasai, yang mengatur makanan dan minuman orang haji. Setelah Hasyim meninggal, tolong didengarkan. Setelah Hasyim meninggal, urusan makanan dan minuman orang haji diserahkan kepada saudaranya yang namanya Muthalib. Siapa? Muthalib. Iki posisi Saibah ini masih kecil. Ya, masih kecil. Dibawalah mamanya ke Madinah karena sudah meninggal, dibawa mamanya ke Madinah. Akhirnya Muthalib ingat, wah dulu aku punya keponakan lah. Keponakanku namanya Saibah. Ya, keponakanku namanya Saibah. Kayaknya sekarang udah besar. Akhirnya dicarilah Muthalib. Dicari siapa? Saibah ini dicari Muthalib. Mau diajak ke Mekah. Setelah dicari, jumpa. Ternyata benar Saibah sudah besar. Jumpa dirangkul oleh pamannya. Kalau Muthalib berarti pamannya siapa? Saibah. Saibah kan anaknya Hasyim. Hasyim punya saudara namanya Muthalib. Sebenarnya tidak dikasih sama mamanya, Dek atau Kak gitu ya, berarti kakak ipar. Ini Saibah saya bawa ke Mekah ya. Lu jangan, aku nggak bisa pisah sama anakku ini. Kak, ingat ya, aku ngajak keponakanku ini bukan saya jadikan budak, tapi mau saya jadikan orang yang mulia. Ini mau saya ajak di kerajaan bapaknya dulu, yaitu di mana? Di Mekah. Karena Hasyim ketika di Mekah dihormati banyak orang. Makanya diambil oleh Muthalib, diajaklah ke Mekah, akhirnya dikasih. Sudah. Ketika diajak di Mekah, orang-orang melihat, ya, Saibah waktu kecil diajak Muthalib ke Mekah, naik onta. Diajak kemana-mana, orang-orang bilang, loh, Muthalib punya budak. Kalau orang-orang itu manggil ke Saibah waktu kecil, itu Abdul Muthalib. Ya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib katanya. Padahal Muthalib ini tadi pamannya. Orang-orang manggil Saibah dikira itu budaknya Muthalib, budaknya pamannya tadi. Makanya bahasa Arabnya budak itu apa? Abdul. Ya Abdul Muthalib. Karena dulu masih ada perbudakan, itu masih banyak. Dikira Saibah ini adalah budaknya Muthalib. Akhirnya karena sudah banyak yang manggil begitu, ya sudahlah, nama Abdul Muthalib itu nempel kepada Saibah. Di mana-mana dipanggilnya Abdul Muthalib. Makanya nama itu sampai tua menempel di Abdul Muthalib. Padahal sebenarnya Saibah itu bukan budaknya Muthalib, tapi adalah keponakan. Pernah itu Muthalib marah, sembarangan kalian manggil, ini bukan budak saya, ini adalah keponakan saya. Tapi karena sudah orang banyak, asal orang manggil, ya Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, akhirnya nama itu jadi nempel. Begitu juga kita ini kalau sudah dipanggil sama seseorang dengan panggilan ejekan, itu sampai tua ya panggilan iku. Kadang sampai ninggal itu sampai gak kenal, nama aslinya gak kenal.
Ono tonggo dipanggil misalnya Ateng karena pendek, mohon maaf ya. Ateng sampai tuwe dipanggil Ateng. Akhirnya ketika di batu nisan, wong sing gawe, sing buat batu nisan gak ngerti aslinya jenenge sapa. Ditulislah Ateng. Ila hadratin Nabil Mustafa wa nakhususon ila ruhi Ateng kata. Lho, wah dudu Ateng, Wak. Nama asli dudu Ateng. Jadi sapa? Waktu kinom misalnya atau waktu kijo misalnya. Tapi itu karena sudah setiap hari dipanggil maka jadi nempel. Ini kasusnya sama ini. Abdul Muthalib itu asli namanya Saibah. Karena sering orang-orang manggil ya Abdul Muthalib, maka nama itu nempel sampai tua. Jadi orang Arab itu punya nama banyak sekali. Orang Arab itu punya nama banyak sekali. Sampai kita nama sahabat itu gak kenal. Nama aslinya sahabat gak kenal. Gara-gara dari kenal di hadis-hadis di kitab-kitab namanya sudah nama samaran. Ini saya tanyain. Abu Hurairah pernah dengar? Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an di hadis-hadis. Lah iku Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Siapa nama aslinya? Gak ngerti saat yang denger ya iku wae. Padahal nama aslinya itu Abdurrahman bin Sohr. Abdurrahman bin Sohr. Itu namanya Abdurrahman, anak lakinya Sohr. Tapi karena sudah nempel Abu Hurairah, jadi sampai di kitab-kitab sampai sekarang terkenalnya Abu Hurairah. Sampai nama aslinya gak terkenal. Sama Abu Hurairah itu aslinya apa? Artinya bapaknya kucing cilik. Pernah deh ning teras, itu kan sahabat Nabi yang bertempat tinggal di terasnya masjid Nabi. Tiap hari itu di teras itu ada makanan dimakan, nggak ada ya puasa. Itu sahabat itu Ahlus Suffah. Jadi dia 2 hari nggak makan itu biasa. Ya, Abu Hurairah itu 2 hari nggak makan, 1 hari itu sudah biasa. Kita 1 hari nggak makan sudah luar biasa itu. Sekarang nggak ada orang tahan kayak sahabat dulu, itu nggak ada. Orang dulu mondok, ini Abu Hurairah ini ceritanya mondok, tapi tempat tinggalnya di teras masjid. Makannya jarang. Lah kita mau mondokkan anak, kalau seumpama 1 hari nggak makan, udah disuruh pulang. Wes nak mulai wae nak. Mending ning omah ae tak urusi. Di sini malah nggak makan. Padahal tirakat itu penting waktu mondok ya. Orang dulu kalau ada sudah kecukupan disuruh puasa, pengen sukses ilmunya disuruh puasa. Makanya orang-orang dulu itu rajin puasa. Puasa Daud, puasa Dalail, puasa Senin Kemis minimal. Puasa Daud sekarang puasa, besok enggak. Besoknya puasa, besoknya enggak. Itu puasa Daud. Puasa Dalail setiap hari puasa kecuali 1 tahun 5 hari. Idul Adha, Idul Fitri dan Ayyamut Tasyrik 3 hari setelah Idul Adha tidak boleh berpuasa. Jadi satu tahun cuman 5 hari pre. Itu puasa Dalail. Untuk apa itu? Untuk menjaga hawa nafsu supaya tidak terlalu brutal, sehingga hati bisa diisi dengan ilmu. Itu tirakatnya orang dulu. Puasa Daud, puasa Senin Kemis. Kalau enggak kuat puasa, sholat tahajud biasanya. Kalau enggak kayak gitu, belajarnya yang diunggulkan, biasanya begitu. Pasti ada usahanya. Abu Hurairah kenapa hafal hadis sampai ribuan? Yang paling hafal banyak hadis dari sahabat-sahabatnya Abu Hurairah salah satu. Orang betah lapar. Nah, kita ini ngaji, aku kan sering ngaji gitu. Saya tengok itu asal ngajinya siap maghrib, itu orang siap isya. Saya bilang siap isya jangan pulang dulu Pak ya, kita tanya jawab misalnya. Itu siap isya, assalamualaikum salam, buru-buru pulang, lapar katanya. Nahan lapar sebentar, padahal puasa 1 hari kuat. Nah, ini kelemahan orang sekarang.
Abdul Muthalib nama aslinya adalah Syaibah. Kenapa dipanggil Abdul Muthalib? Karena pernah ikut pamannya Muthalib dan disangka budaknya Muthalib, sehingga orang memanggil Abdul Muthalib. Itu nama aslinya. Sudah. Hashim itu artinya orang yang tukang motong-motong daging. Hashim. Kenapa kok disebut Hashim? Karena dia itu di waktu paceklik itu sering motong daging kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang lapar. Itu Hashim. Ya, dikasihkan makan orang haji, orang yang datang ke Mekah, itu dibagi-bagikan. Itu Hashim. Lumo itu apa? Dermawan, itu Hashim. Motong-motong daging dibagi-bagikan. Hashim itu tukang motong daging. Wis, balik sini.